وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القيوم الغالب الولي الطالب الباعث الوارث المانح السالب عالم الكائن والباعي والزائل والغائب يسمع الآكل والبائع والطالع والغالب ويوحد النادق والصامت والجانب والذائب يضرب بعدله ساكن ويسكن بفضل ضارب لا إله إلا الله. حكيم أجرب بحكمه والعجائب في تركيب هذه القالب. خلق مخا وعجما وعددا ونقا فنزل الأشعار بنهم مختلف متراكم مما يخرج من بين صلبه والترائب لا إله إلا الله. قريب بسط الخلق لسان تكامه والمائل ينزل فيه
قياما على الأقدام قد جادوا بالدموع السواكب والقام بين ندم والتائب والخائف لنفسه يعاتب وابك من الذنوب إليها هارب فلا يزلون في الاستغفار حتى يكف كف النار ذيول الغيايب فيعود لقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائف لا إله إلا الله سبحانه وتعالى من ملك سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya serta kepada kita semua, kita selalu senantiasa bersalawat kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah sangat merindukan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ketua RT 01 Bapak Dani, yang kedua RT 02 Bapak Faiz, yang ketiga Bapak RT Aryadi, yang keempat Bapak Lurah Bapak Haji Nazarudin yang diwakilkan oleh Ayahanda Haji Pak ya Bapak kita ini Haji Rubi. Kirimin lagi tuh, Pi. Ada lagi. Ya Pak, terima kasih Pak. Oh. Ini kedua. Yang kami hormati Ketua RW 12 Bapak Haji Arun Ar-Rasyid, yang saya hormati guru kami Haji Bustanul Arifin, yang kami hormati Al-Ustaz Usman sebagai pimpinan Majelis Roto Wajib, yang saya hormati guru kami Ustaz Haji Abdul Majid yang baru saja pulang tadi karena ada sesuatu hal, mohon doanya karena anaknya sedang sakit di Bandung, jadi beliau tadi langsung berangkat ke Bandung. Kami harapkan nanti doanya untuk kesehatan kepada putri beliau. Yang kami hormati guru kami Kiai Haji Al-Ustaz Haji Faisal Abdul Aziz Arbi LCMA. Beliau ini dari Gasiasi datang jauh dari sana memenuhi undangan kami. Alhamdulillah. Kita doakan semua yang tadi kami sebutkan satu persatu, mudah-mudahan bapak-bapak RT kita dan bapak RW serta guru-guru kita semua yang hadir di sini membantu pelaksanaan Maulid berjalan dengan baik, dan kita doakan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimudahkan segala urusannya dan juga dilapangkan rezekinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kami dari DKM sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ibu-ibu majelis taklim, karena sudah lama ini kita tidak mengadakan acara maulid yang seperti ini, tapi biasanya kami khususkan majelis taklim yang berjalan sendiri gitu. Nah sekarang diniatkan kembali bahwasanya majelis taklim mengundang bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian bergabung dalam acara maulid ini, dan juga kami mengadakan santunan yang nanti anak-anak yatim kami yang tercinta ini ya. Alhamdulillah setiap tahunnya kami selalu menyantuni anak-anak kami ini, dan juga yang setiap bulannya ada guru-guru itu. Alhamdulillah, jadi memang kami sangat mencintai anak-anak yatim kami ini. Alhamdulillah juga kepada para donatur yang bersatu, mudah-mudahan Allah berikan keluarganya di keluarga sakinah mawaddah warahmah,
Allah berikan kesehatan kepada seluruh keluarganya, dan juga anak-anaknya dijadikan menjadi anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan semua yang memberikan rezekinya, baik pikirannya dan juga tenaganya, Allah balas dengan kelipat-lipat ganda segala pahalanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi nggak panjang lebar ya mungkin waktunya, mempersiapkan waktu dari kami cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan untuk sambutan yang kedua yang akan disampaikan selaku Ketua Panitia Pelaksana kepada yang terhormat Al-Karmah Ibu Elin Nurliana. Kepada beliau wa ilaihi sa'adatihi falyatafaddal mashkura. Shallu ala sayyidina Muhammadin. Cek cek, masya Allah. Jangan turun dulu. Permisi. Terima kasih Bapak MC, Bapak Ustadz, mohon. Mau ngomong apa tadi ya? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, semangat. Tadi saya udah lihat di absen peserta pertama nanti dapat door prize. Udah saya lihat tuh daftar namanya ya. Tenang, jangan pulang dulu ya Bu. Boleh pantun nggak Pak Ustadz? Boleh ya. Mengikat pagar dengan kawan. Pagar ikat terlalu erat. Perbanyak kita mengucap salawat agar Rasulullah memberi syafaat. Amin. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sebelum saya memberikan kata sambutan, izinkan saya menyapa tamu kehormatan kita pada pagi menjelang siang ini ya. Yang terhormat Bapak Ustadz Dr. Anjas Haji Faisal Abdul Aziz LCMA, yang kami hormati Bapak Lurah Pak Nazarudin, yang kami hormati Bapak Rubi, yang kami hormati juga Bapak DKM Bapak Adi Aswar beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak RT 1, RT 2 dan RT 03, dan yang kami hormati juga Bapak Ustadz Naamin, dan kami hormati juga Bapak Ustadz Arifin, dan yang kami hormati juga Bapak Ustadz Abdul Majid, dan yang kami hormati juga Bapak Ustadz Usman, pimpinan dari Rodo atau Bilin Libin. Oke, Masya Allah. Ucap syukur alhamdulillahirabbil alamin adalah ungkapan rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat. Kita minta sama Allah nikmat sehatnya, nikmat sehat wal afiat. Ya, paket komplit. Soalnya banyak yang dikasih kesehatan tapi kesehatannya digunakan untuk maksiat. Banyak yang dikasih kesehatannya digunakan untuk bermalas-malasan. Insya Allah kita yang hadir di sini Allah berikan kesehatan wal afiat, sehingga kita terus beribadah dan beristiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu kita juga diberikan nikmat iman dan nikmat ihsan.
kita sama-sama bisa hadir di Masjid Umar bin Khattab ini dalam acara memperingati Maulid Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengusung tema merefleksikan figur intelektual Rasulullah di era milenial. Nih, lo tuh generasi milenial ya, generasi Gen Z ya. Iya. Jadi Bapak Ibu, kita kenalkan kembali Islam itu kita punya kok sosok figur yang luar biasa, yaitu Rasulullah sebagai suri tauladnya. Tadi sudah dibacakan oleh Bapak Alamilahi, Bapak Ahmad ya, Masya Allah. Kemudian kita juga mengharap syafaatnya karena Nabi Muhammad yang akan menolong kita di hari kiamat. Nabi Muhammad juga akan membawa syafaat untuk kita. Nabi Muhammad juga yang akan menunggu kita di surga dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sampai dia meninggal pun dia masih mengingat umatnya dan umatnya. Sallu ala Nabi. Manusia idolaku, Nabi kekasih Allah. Kerja, main. kerja. Maulaya sholli wa sallim daiman abada. Boleh nggak saya mau bacakan sedikit ayatnya? Boleh ya? Ustadz, kalau salah mohon maaf ya Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Dialah yang banyak menyebut nama Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Bukan hanya memperingati Nabi Muhammad, kita juga menyantuni 33 anak yatim. Sesuai dengan hadis diriwayatkan, ada man kana latim kana ifil jannah wasori bisabaya, yang artinya barang siapa yang merawat dan membina serta memberi kasih sayang kepada anak yatim, maka bersamaku di syurganya Allah, sambil menunjukkan kedua tangannya. Begitu dekatnya kita sama Rasulullah, begitu dahsyatnya kita bersolawat ya Ibu Bapak ya. Masya Allah. Kemudian saya juga selaku pelaksana dari Panitia Maulid Nabi Muhammad ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu donatur, apapun yang sudah diniatkan dari hatinya, yang sudah dikeluarkan dari sebagian rezekinya. Mudah-mudahan Allah berikan pahala yang berlipat-lipat ganda. Allah jadikan keluarganya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan anak keturunannya anak yang soleh maupun soleha, dan Allah mudahkan segala urusannya di dunia wal akhirah.
Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus RT dan RW yang sudah mensupport acara ini sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh ibu-ibu majelis taklim Umar bin Khattab dan didukung dengan DKM Masjid Umar bin Khattab yang sudah meluangkan waktunya, yang sudah meluangkan tenaganya, yang sudah meluangkan pikirannya sampai begadang-begadang. Bapak Ustadz Andi terima kasih. Pak Bambang, Pak Ada, yang mana tuh Pak Ada itu? Semoga apa yang sudah kita laksanakan bersama ini mudah-mudahan dicatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang sudah bisa hadir, yang sudah meringankan langkah kakinya dari rumah hingga ke masjid yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari semua ibu klaster Brawijaya, Majapahit, kemudian Malioboro, Kasablanka, saya ucapkan terima kasih. Dan boleh sekali baca donatur boleh ya? Izin ya Pak? Masih ada waktu? Baik Ibu Bapak yang kami muliakan, mohon izin ya, saya akan membacakan laporan keuangan yang sudah masuk. Alhamdulillahirrabbilalamin dengan total dana masuk sebesar Rp16.312.000. Jazakumullah khairan kasiran kepada seluruh ibu bapak donatur, kepada toko Dieng Agung, kepada DKM Komatsu, kepada PT Pulang Geni, kepada Dapur Marlis, kepada CV Forlindo, kepada Pak Dedi dan kepada PT Yoga, kepada Delia Catering, kepada PT Bakri, kepada DKM Umar bin Khattab, kepada Bapak Lurah, kepada Ibu Majelis Taklim Majapahit, kepada PT Cikara, kepada Deprin Taekwondo Sriwidari, kepada Ibu Amelia, Bapak Erdison, kepada Marketing Panji Buwono. Alhamdulillah itulah adalah donatur-donatur yang saya kasih proposalnya kemarin. Terima kasih, jazakumullah, semoga Allah balas yang berlipat-lipat ganda. As-salatu ala nabi, as-salatu ala rasul, as-safi'i abtahi, ya Muhammad ya Rabbi, as-salamu ala nabi, as-salamu ala rasul, kerja ya. Udah akhir. Sampai kasihan hadronya ya, sholawat lagi, nggak apa-apa. Kita bersolawat itu bisa mendapatkan 1000 kebaikan. Betul nggak Pak Ustadz? Betul, betul aja kata Pak Ustadz. Baik, pergi ke Karawang ingin membeli ketan. Kenceng banget Bu suara MC-nya. Ketan ku dapat malah diambil teman. Maulid Nabi bukan sekedar peringatan, melainkan momentum untuk meningkatkan iman. Masya Allah, luar biasa. Udah segitu aja pamit. Mohon maaf jika terdapat kesalahan selama saya memberikan kata sambutan. Saya selaku Ketua Pelaksana acara Maulid mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang sudah hadir. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Eli Nurliana atas sambutannya. Dan untuk sambutan selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Ketua RW 12
sekaligus nanti penyerahan simbolis santunan yatim piatu kepada Bapak Ketua RW 12 Bapak Haji Harun Ar-Rasyid. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu amad dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak-bapak RT 02 ada Pak Is luar biasa dan pengurus-pengurusnya. Kemudian RT 03 Pak Aryadi dan staf-stafnya luar biasa pada hari ini kumpul semua di sini. Ada juga RT 01 Pak Dani dan juga hari ini semua staf-staf dan penggawanya hadir. Ini luar biasa pada hari ini. Dan saya hormati pengurus RW 012 pada hari ini hadir semua. Terima kasih, makasih Pak Ustadz. Mohon maaf hari ini memang betul suasananya panas ya, tapi tenang. Kenapa? Di sini ada AC dari sawah langsung, ya kan? AC umum, ini luar biasa. Saya akan laporkan juga Pak Ustadz di RW 12 ini kita ini kaum milenial masih muda-muda. Lihat aja ibu-ibunya muda-muda semua. Bapak-bapaknya sangat muda. Berarti dalam ada suatu hadis bahwa kita ini surga dunia. Ya. Kita ya. Ya mic-nya kurang mendukung. Nah, kenapa? Yang berbicara sudah tua. Ya, terima kasih. Ini yang benar nih. Jadi ibu-ibunya muda-muda, bapak-bapaknya sangat muda. Tapi ini mereka akan penghuni surga di kemudian hari. Berarti RW 12 dan Swidari nanti akan menjadi contoh di surga di kemudian hari. Bapak-bapak, ibu-ibu yang tua-tua, apakah mau masuk surga? Ya kan? Contohnya Pak RW 12. Ya kan? Di sini ada Pak Adi sudah berjenggot, tapi masih muda. Dia sudah berjenggot tapi masih muda, ya. Nah, kita apakah dia masuk surga? Ya, di sini ada Pak Bambang, ya. Jadi kita memang ada yang muda, ada yang tua, tapi banyak yang muda. Ini luar biasa. Kemudian yang saya hormati Ustadz kita, ada Ustadz Mustamil Arifin yang saya hormati. Hadir jauh-jauh dari seberang ya. Naik apa Ustaz? Dari RW 14 ya. RW-nya diajak. Kemudian sebelah juga ada utus dari kelurahan, dari pemerintahan kota. Itu Abang Bang Haji ya Rudiono. Haji Rudiono luar biasa. Saya kadang-kadang lupa, kadang-kadang ingat dengan beliau. Kenapa? Karena calon-calon surga seperti itu. Saya akan ini kadang-kadang Pak pembicara hari ini memang masih muda sekali. Ya? Jadi namanya satu RT. Ya. Dan harus bacakan penceramah hari ini. Itu Ustadz Haji Doktor Faisal Abdul Aziz Arbi LCMA. Luar biasa. Semoga anak-anak kita nanti sama dengan beliau. Gelarnya ini luar biasa. Ya kan? Namanya seberang-berang satu dengan RW 12. Salah satu terima kasih
Karena saya lihat ini sangat kita support acara Maulid Nabi ini. Sebenarnya tiap malam Jumat ada Maulid Nabi ya, ada acara Maulid Nabi ya Ustaz ya. Nah, kemudian di Ustaz kita, Ustaz yang luar biasa, pengurus DKM Umar bin Khattab, Ustaz Andi, ini luar biasa, terima kasih Ustaz. Kalau nggak ada Anda mungkin kita ini nggak ada sini, ya kan? Karena Anda selalu ada di masjid, kita selalu bermakmum dengan Anda. Berarti kalau Anda masuk surga, kita juga ikut. Di sini juga ada Ustaz Ahmad. Terima kasih Ustaz, Anda sudah hadir juga di Umar bin Khattab. Suara Anda bagus, kalau kita mendengar suara Anda sama dengan di TV, ya kan? Dan tadi terima kasih sudah melantunkan kalam ilahi. Terima kasih banyak sudah mendoakan kita semua. Serasa terima kasih. Acara hari ini tidak panjang lebar. Saya sudah menyampaikan kepada Anda, terima kasih sudah hadir semua. Bapak Ibu klaster Sriwidari sudah hadir semua, bahu-membahu bersama-sama dengan Ustaz Andi untuk menegakkan ini judulnya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita tingkatkan iman dan takwa untuk membentuk momentum pribadi yang berakhlak karimah. Ini luar biasa. Judulnya sudah bagus, tinggal nanti Ustaz yang mengupas. Bukan bagian saya, tapi yang mengupas adalah Ustaz kita jauh-jauh dari Pondok Gede. Jauh beliau. Kalau kita jalan kaki 2 hari 2 malam. Betul ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya kepada Pak. Kami mohon sedianya kepada Bapak Ustadz Andi untuk menyerahkan simbolis 5 orang. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Baik Bapak Ibu donatur, inilah anak-anak yatim yang kita santuni. Semoga berkah untuk kita semuanya. Untuk selanjutnya kami mohon saja kepada Bapak Ustadz Haji Faisal Abdul Aziz Ardi LC untuk menyerahkan simbolis 5 orang kepada adik-adik yatim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad. Selanjutnya kepada Bapak Ustadz Bustanul Arifin, kami mohon sedianya untuk menyerahkan pada simbolis Ya Habibi ya Muhammad. Ya Ali taqabil
Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Ustadz Usman untuk menyerahkan simbolis adik-adik yatim kita. Ala Muhammad. Agak majuan cantik kan ya, ganteng. Jangan ke depan. Kami selanjutnya kami mohon kepada Bapak Haji Rubino MPD untuk menyerahkan. Pak Haji, Pak Haji, menyerahkan. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya Bapak RW untuk menyerahkan Bapak Haji Harun Ar-Rasyid. Udah balik. Bapak Ustadz Ahmad Bastari, kami mohon Pak Ustadz untuk menyerahkan. Ayo. Oh, di tengah ya. Kemudian Ketua DKM Masjid Ar-Rahmah atau Ar-Rahman, ada Ustadz yang kita hormati Bustanul Arifin, Ustadz Uthman, Ustadz Haji Abdul Majid, para tuan guru, para asatidzah dan ustadzat, para kiai, para hujjaj, para tokoh yang mungkin tidak disebutkan di sini satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Hafizahumullahu jami'an. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan kecuali senantiasa memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah dalam keadaan senang, dalam keadaan lapang, dalam keadaan bahagia dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Atau bahkan mungkin saat ini ada yang sedang bersedih, sedang sakit, sedang sempit, maka tetap Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk memuja dan memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Terlebih ikhwatal iman, ketika Allah Subhanahu wa taala melimpah ruahkan beragam nikmat kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat bisa berkumpul mensyiarkan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah nikmat besar yang wajib kita syukuri. Dan ketika kita berkumpul di sini, kita sama-sama ingin mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita datang di sini di antara tujuannya adalah yang pertama, untuk saling mengingatkan di antara kita. Bukan sekedar untuk ketawa, bukan sekedar untuk kemudian bertemu dan saling sapa, walaupun pahalanya besar. Tapi tujuan kita hadir di sini yang pertama adalah untuk saling mengingatkan di antara kita. Mengingatkan tentang kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengingatkan tentang pentingnya iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berikanlah peringatan, kata Allah,
karena sesungguhnya peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Yang kedua, ikhwatul iman, kita hadir di sini adalah untuk saling bertanasuh, saling nasihat menasihati dalam kebaikan, kebenaran dan juga kesabaran. Karena kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu an-nasihah. Inti dari beragama itu adalah nasihat. Itulah mengapa Syekh Said Ramadan Al-Buti rahimahullahu taala, beliau mengatakan, seseorang akan senantiasa berada dalam kebaikan yang pertama ketika dia masih mau menerima nasihat. Kalau seseorang masih mau mendengar nasihat, siapapun yang memberikan nasihat, orang tuanya, kakaknya, gurunya, bahkan temannya, kalau dia masih mau mendengar dan menerima nasihat, maka insya Allah dia akan baik-baik saja. Dan yang kedua, selama orang tersebut masih mau memberikan nasihat. Makanya saya hadir di sini ikhwatul iman, bukan karena saya yang paling pintar, bukan. Tapi karena ada kewajiban yang harus saya tunaikan, seperti yang disabdakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara hak muslim terhadap muslim lainnya, wa idzastansahaka fansahhu. Apabila ada yang meminta nasihat kepadamu, maka berikanlah nasihat. Walaupun mungkin satu ayat, satu hadis, satu kemudian motivasi untuknya, maka itu adalah bagian dari kewajiban yang harus ditunaikan. Dan yang ketiga, hadirnya kita di sini adalah untuk bertafaqquh fid din, untuk semakin menggali agama Allah Subhanahu wa taala, belajar tentang agama Allah. Karena ini adalah kunci kebaikan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menginginkan kebaikan pada hambanya, Allah tidak berikan jabatan. Makanya orang-orang yang memiliki jabatan yang tinggi, kedudukan dan lain sebagainya, itu bukan ukuran kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuknya. Ketika Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, Allah tidak memberikan wajah yang tampan, wajah yang cantik, yang menarik, tidak. Itu bukan ukuran kebaikan. Apa ukuran kebaikan ketika Allah menginginkannya pada seorang hamba? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh seorang sahabiyun jalil, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah berikan kepadanya? Yufaqihu fid din. Allah berikan pemahaman yang mendalam akan urusan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita pulang dari tempat ini, tentu bukan saja cerita yang ingin kita bawa, tetapi sebuah ilmu, fikih, pemahaman tentang agama Allah Subhanahu wa taala yang semoga itu menjadi modal kita mendapatkan kebaikan di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada manusia terbaik teladan sepanjang zaman, Nabiur Rahmah, Nabi yang begitu mengasihi dan mencintai umatnya, Nabi yang perkataan dan perbuatan dijadikan syariat oleh Allah Subhanahu tabarak wa taala, Nabi ikhwatul iman yang memberikan suri tauladan dalam seluruh aspek kehidupan kita, baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta istri, keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman insyaallah taala. Ikhwatul iman hafizakumullah, ini acara yang luar biasa mendatangkan kebaikan. Ini adalah acara yang mencerminkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan saja untuk mengenang beliau, tapi barusan kita sedang menghidupkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat peduli dan peka terhadap kondisi orang-orang yang ada di sekitarnya. Terlebih kepada anak-anak yatim. Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa memotivasi sahabatnya untuk menyantuni anak-anak yatim. Karena kelak ikhwatul iman, masing-masing kita akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tentang apa? Tentang kondisi lingkungan masyarakat kita. Dalam sebuah hadis qudsi, hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang diriwayatkan oleh nabinya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Ya bani Adam, wahai anak-anak Adam, istat'amtuka falam tut'imni." Aku meminta makan kepadamu, namun engkau enggan memberiku makan. Maka anak-anak Adam ini ketika Allah kumpulkan di padang mahsyar, mereka kembali bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, kaifa nut'imuka wa anta rabbul alamin?" Bagaimana mungkin kami memberimu makan ya Allah, sedangkan engkau adalah Tuhan alam semesta ini. Engkau yang menciptakan, engkau yang menghidupkan, engkau yang mematikan, engkau yang memberikan rizki dan lain sebagainya. Bagaimana mungkin kami memberimu makan ya Allah? Allah kembali berfirman, sesungguhnya engkau tahu, alimta anna abdi fulan istat'amaka fid dunya. Engkau tahu bahwa di antara hamba-hambaku ada yang kelaparan ketika di dunia. Dan engkau enggan untuk memberinya makan. Seandainya engkau memberi makan, niscaya engkau akan dapati aku di sisinya. Allah melanjutkan ikhwatal iman, "Ya bani Adam, istasqaituka falam tusqini." Aku meminta minum kepadamu, namun engkau enggan memberiku minum. Maka anak Adam ini kembali berkata, "Ya Rabb, kaifa nusqika wa anta rabbul alamin?" Bagaimana mungkin kami memberimu minum ya Allah, sedangkan engkau adalah Tuhan alam semesta ini. Allah kembali berfirman, engkau tahu ada di antara hamba-hambaku yang kehausan ketika di dunia, di lingkunganmu, di masyarakatmu, tapi engkau enggan memberinya minum. Seandainya engkau memberikannya minum, niscaya engkau akan dapati aku di sisinya. Dan seterusnya, ikhwatal iman. Sehingga peduli, memiliki kepekaan, kecerdasan sosial adalah contoh yang dihadirkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, kita hadir di sini Bapak dan Ibu sekalian karena kita mengaku sebagai orang-orang yang mencintai siapa Pak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhibbur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita adalah orang-orang yang mengaku mencintai Nabi. Dan mencintai Nabi, kata para ulama ahlu sunnah wal jamaah, adalah merupakan sebuah kewajiban, bahkan konsekuensi dari keimanan. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kecintaan kepada Rasulullah harus mengalahkan kecintaan kepada seluruh makhluk yang lain. Dalam hadis yang sahih Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Tidak sempurna kata Rasulullah iman seseorang di antara kalian sampai dia menjadikan diriku lebih dia cintai, melebihi cintanya daripada orang tuanya, ayahnya, ibunya, melebihi cintanya dari anaknya, melebihi cintanya dari istrinya, pasangannya, suaminya, wan nasi ajma'in, dan cinta kepada seluruh manusia yang lain. Pertanyaannya ikhwatal iman, sudahkah kita yang mengaku mencintai Nabi benar-benar memberikan cinta terbesar kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kalau belum, maka bisa jadi cinta itu tidak akan diakui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, seperti nama masjid yang kita cintai ini, seorang sahabiyun jalil, sahabat yang begitu mulia. Pernah beliau berjalan bersama Nabi. Lalu kata beliau, wa huwa akhidhun biyadai. Nabi segera mengambil, menggandeng, bahkan menggenggam tangan Umar bin Khattab. Maka Umar pada saat itu GR, senang gitu ya. Orang yang beliau muliakan, beliau cintai, itu menggandeng tangan beliau. Makanya sering kita dapati, kita lihat guru-guru kita, kalau mencintai seseorang, menyayangi seseorang, salah satu tandanya adalah mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi. Menggandengnya, menggenggam tangannya, itu adalah satu tanda cinta. Lalu Umar kemudian mengatakan, la anta ahabbun nas ilayya ya Rasulullah illa min nafsi. Engkau adalah orang yang paling aku cintai ya Rasulullah. Tidak ada orang yang lebih aku cintai daripadamu. Illa min nafsi, kecuali cintaku kepada diriku sendiri. Kalau kita pikir Bapak dan Ibu sekalian, mencintai diri sendiri itu hal yang wajar atau tidak? Wajar.
Setiap kita cinta kepada diri kita sendiri. Apa buktinya cinta kita kepada diri sendiri? Tadi barusan kalau kita foto rame-rame Pak ya, Bu. Lalu kemudian hasil fotonya dikirim ke HP kita. Yang pertama kali kita buka, kita cari foto siapa Pak, Ibu? Foto kita sendiri, kita zoom, kita perbesar ya. Kalau gayanya kurang bagus, ada foto yang lain enggak? Di sini gaya saya kurang bagus. Itu tanda secara fitrah kita suka, cinta kepada diri sendiri. Namun kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika Umar mengatakan illa min nafsi, kata Rasulullah, la ya Umar, engkau belum dikatakan cinta kepadaku sampai engkau menjadikan diriku lebih engkau cintai, bahkan dibandingkan dengan cintamu kepada dirimu sendiri. Segera Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengoreksi apa yang beliau katakan, lalu beliau pun mengatakan, ya Rasulullah, al-an la anta ahabbun nas ilayya min nafsi. Engkau adalah saat ini orang yang paling aku cintai, bahkan melebihi cintaku kepada diriku sendiri. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam pun tersenyum dan mengatakan, inilah saatnya wahai Umar, engkau berada di jalan yang benar. Kalau kita ingin mencontoh orang-orang yang mengekspresikan, menampakkan rasa cinta sebenarnya kepada Rasulullah, mereka adalah sahabat ridwanullahi alaihim. Generasi-generasi terbaik yang benar-benar menghadirkan cinta kepada Rasulullah. Salah satu cinta yang mereka hadirkan di Ikhwatul Iman adalah ketika ditanya seorang sahabat yang bernama Amr bin As. Apa kata Amr bin As? Saya adalah orang yang dahulu paling membenci Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika saya memeluk al-Islam, setelah saya memeluk al-Islam, maka tidak ada orang yang lebih saya cintai melebihi cinta saya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman hafizakumullah. Dikisahkan dalam hadis yang sahih. Jaa'a a'rabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang Arab Badui bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jazakallahu khair. Bapak dan Ibu tahu siapa itu Arab Badui? Arab yang tinggal jauh dari kota. Biasanya omongannya itu ya lebih kepada arah ceplas-ceplos, tidak ada basa-basinya. Kadang-kadang kemudian perkataannya itu kalau orang tidak paham, dia akan menyangka itu adalah perbuatan yang kasar. Padahal mereka adalah orang-orang yang memiliki hati yang lembut. Arab Badui ini datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam seraya bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah? Kapan terjadi hari kiamat?" Dia ingin tahu kapan kiamat itu akan terjadi. Maka apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, "Engkau bertanya tentang hari kiamat. Itu tidak penting. Yang lebih penting adalah madza a'dadta laha. Apa yang engkau persiapkan untuk menyambut hari kiamat? Kiamat datang kapan? Wallahu a'lam. Rasulullah sendiri tidak tahu kapan terjadinya atau datangnya hari kiamat. Pernah dalam sebuah hadis ketika Jibril datang bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Jibril bertanya, "Mata sa'ah? Fa akhbirni 'anis sa'ah." Kapan wahai Muhammad, wahai Rasulullah, terjadinya hari kiamat? Maka Rasulullah SAW menjawab apa Pak? Ibu dalam hadis yang masyhur, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Lalu kata Jibril, fa akhbirni an amaratiha. Maka tunjukkanlah kepadaku tentang tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Kalau tanda-tandanya Rasulullah SAW kemudian menjelaskan. Kita kembali kepada hadis sebelumnya. Ketika Arabi itu bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah? Kapan terjadi hari kiamat?" Kata Rasulullah, "Wailak, celaka kamu. Kamu bertanya tentang hari kiamat. Apa yang sudah kamu persiapkan untuk menyambut hari kiamat itu?" Lalu Arab Badui ini pun mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya tidak banyak amalan yang saya lakukan. Illa annani uhibbullaha wa rasulah. Kecuali dalam hati ini terpatri, tertanam rasa cinta yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya." Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun tersenyum mendengar jawaban itu. Lalu beliau bersabda, "Innal mar'a ma'a man ahab." Ketahuilah, sesungguhnya seseorang itu akan membersamai orang yang dia cintai.
Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang kita kenal sebagai pelayannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah berhijrah ke Madinah, beliau mengatakan, "Ma farihtu ba'dal islami akbaru min hadzal farah illa ba'da ma sami'tu ma akhbarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam." Tidak ada kebahagiaan yang lebih besar setelah aku memeluk al-Islam lebih dari kebahagiaan yang aku rasakan ketika mendengar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Kenapa? Kata Anas bin Malik, saya tidak sehebat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah. Saya tidak sedermawan Abu Bakar. Saya tidak seberani Umar, tapi saya mencintai mereka. Mudah-mudahan dengan kecintaan itu Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan saya bersama mereka di dalam jannahnya. Maka ikhwatal iman, meskipun mungkin kita belum banyak beramal, tapi jangan pernah hilangkan rasa cinta kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta itulah yang kemudian akan membawa kebersamaan dengan beliau. Seperti yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang akan bersama orang yang dia cintai. Kalau yang kita cinta adalah Allah, kalau yang kita cinta adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan cinta itu akan membawa kita ke dalam surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, hafizakumullah, kaum muslimin dan muslimat, akramakumullah jami'an. Para ulama menjelaskan, di antaranya saya mengutip perkataan dari Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti. Beliau menuliskan dalam kitabnya tentang mahabbatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, orang yang mengaku cinta kepada Nabi wajib untuk membuktikan cintanya. Saya ingin bertanya, Bapak dan Ibu cinta atau tidak kepada Nabi? Cinta atau tidak kepada Nabi? Maka kita harus membuktikannya. Apa bukti atau konsekuensi cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama adalah dengan mengetahui dan mempelajari sirah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dengan mempelajari sirah beliau, maka rasa cinta kita akan semakin besar. Semakin kita mengenal beliau, karakter beliau, sifat-sifat beliau sallallahu alaihi wasallam, maka akan semakin besar rasa cinta kita kepada beliau. Mempelajari sirah ikhwatal iman, tidak harus langsung mempelajarinya secara detail. Tapi minimal kita tahu milestone perjalanan kehidupan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi diawali dengan membaca sejarah singkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah baik, bagian dari cinta kita. Namun kedepannya mungkin akan lebih baik lagi kalau kita membaca dan memahami arti dan isinya. Agar apa ikhwatal iman? Agar bukan sekedar senandung dan bacaan ekspresi cinta kita kepada Rasulullah, tapi kita mengerti dan mengetahui alur kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, Nabi kita yang tercinta lahir di kota Makkah. Lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya Abdullah meninggal saat melakukan perjalanan perniagaan ke kota Yathrib. Di sana beliau jatuh sakit dan pada akhirnya meninggal dan dikuburkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal di hari Senin. Pada saat itu belum ada kalender Hijriah. Namun masyarakat Quraisy seringkali mengaitkan kejadian-kejadian kelahiran itu dengan peristiwa-peristiwa besar. Itulah mengapa mereka mengaitkan kelahiran Nabi itu dengan peristiwa besar sebelumnya, yaitu tahun apa Pak, Ibu? Tahun gajah. Kalau kita konversikan ke Masehi, kurang lebih tahun 571 Masehi. Ketika beliau lahir ikhwatal iman, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tanda-tanda alam tentang lahirnya rahmatan lil alamin, sosok yang membawa rahmat ke alam semesta ini. Beliau ikhwatal iman hafizakumullah tidak disusui oleh ibundanya Aminah, karena kata para ulama as-sirah, pada saat itu Aminah sedang dalam keadaan berduka. Suaminya baru saja meninggal dunia, dan ternyata perasaan sedih itu berdampak pada apa? Di antaranya adalah produksi air susu seorang ibu. Makanya ini bapak-bapak yang masih milenial begitu ya, masih muda tadi katanya, kata Pak RW, Masya Allah, ini harus belajar bagaimana memperlakukan istri yang benar.
Ketika istri sedang mengandung, apatah lagi melahirkan, berikan perhatian yang besar karena itu berdampak pada apa? Kesehatan ibu dan juga bayinya. Maka karena ibundanya tidak bisa menyusui beliau sallallahu alaihi wasallam, wanita yang pertama yang menyusuinya adalah siapa Pak? Ibu? Siapa Pak? Ibu susuannya Nabi yang pertama itu? Thuwaibah. Masya Allah, zakallah khair. Namanya adalah Thuwaibah. Thuwaibah ini adalah budaknya Abu Lahab. Budaknya Abu Lahab. Thuwaibah juga adalah wanita yang menyusui pamannya Nabi yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Hamzah itu memiliki dua kekerabatan sekaligus. Yang pertama kekerabatan secara nasab dan yang kedua adalah kekerabatan dari sisi ar-radha'ah, persusuan. Walaupun kerabatan secara persusuan ini memiliki syarat-syarat. Nanti mungkin akan dijelaskan secara rinci oleh Ustadz Bustanul Arifin dan yang lainnya. Maka kalau beliau sedang mengisi, ustadz-ustadz yang lain mengisi ta'lim, hadir Bapak dan Ibu sekalian. Agar apa? Agar kita bisa mengambil banyak pelajaran dari guru-guru kita di sini. Di antara syarat seseorang memiliki kekerabatan dari sisi nasab itu adalah ketika disusui, dia belum mengkonsumsi apa-apa kecuali ASI. Karena ASI itu yang kemudian akan membentuk tulang, darah, dan dagingnya. Jadi kalau sudah dewasa, kemudian minum ASI, yang nggak ngefek gitu Pak ya. Kapan ngefeknya itu? Ketika belum mengkonsumsi apa-apa. Yang kedua, disusui minimal pada 5 kali susuan yang mengenyangkan. Khamsu radha'atin mushbi'at. 5 kali susuan yang mengenyangkan. Apa ukurannya bayi itu kenyang? Ini biasanya ibu-ibu yang tahu. Bayi itu kalau sedang haus, lapar, apa yang dia lakukan Pak Ibu? Dia nangis. Ketika disusui oleh ibunya, tanda dia kenyang apa Pak Ibu? Biasanya tidur atau kemudian dia melepaskan sendiri, tanda bahwa dia sudah kenyang. Minimal terjadi 5 kali. Baru kemudian seseorang itu akan berubah statusnya. Ketika Rasulullah SAW ditinggal wafat oleh istrinya Khadijah radhiyallahu anha, banyak di antara sahabat-sahabat dari kalangan Quraisy yang menawarkan putri dari Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi statusnya pada saat itu Rasulullah dan putrinya Hamzah adalah apa Pak Ibu? Sepupu. Dan sepupu dalam al-Islam mahram atau bukan? Bukan mahram. Sehingga kalau dia bukan mahram artinya apa? Boleh menikah. Antar sepupu itu boleh menikah. Bukan mahram maksudnya apa juga? Ketika sepupu bersentuhan kulit, batal wudunya. Dan memiliki juga hukum-hukum tertentu. Ketika Rasulullah ditawarkan untuk menikah dengan putri dari Hamzah bin Abdul Muttalib, Rasulullah kemudian menolaknya dengan halus. Kata Rasulullah, saya tidak bisa menikah dengan putrinya Hamzah. Bukan karena dia tidak cantik, bukan karena saya tidak tertarik dengannya. Tapi lantaran saya memiliki hubungan kekerabatan dengannya. Apa hubungan kekerabatan? Kalau dari sisi nasab tidak menghalangi. Tapi ada hubungan yang kedua, yaitu ar-radha'ah. Karena Rasulullah dengan Sayyidina Hamzah memiliki kekerabatan saudara persusuan. Jadi putrinya Hamzah adalah keponakannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari proses persusuan. Dan ini sesuai dengan sabda Rasulullah, ma yahrumu minar radha'ati ma yahrumu minan nasab. Apa-apa yang diharamkan dari proses persusuan itu sama persis dengan apa-apa yang diharamkan dari proses nasabnya sallallahu alaihi wasallam. Fatal iman hafizakumullah. Kemudian Rasulullah disusui oleh ibunda susuan yang kedua, yaitu Halimah dari Bani Sa'ad. Dan kita semua tahu bagaimana proses Halimah mendapatkan Nabi untuk disusui. Awalnya Nabi tidak ada seorang pun yang melirik dan mau mengambilnya, karena beliau adalah anak dari seorang janda. Adapun wanita-wanita dari kalangan Bani Sa'ad yang datang ke kota Makkah, yang mereka cari adalah anak-anaknya pemuka-pemuka Quraisy, konglomeratnya Quraisy, orang-orang kayanya Quraisy. Agar apa? Bayaran dari susuan itu lebih besar, lebih banyak. Namun Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan keberkahan dari nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kata Halimah Sa'diyah,
Di saat aku mengambil bayi ini, bayi dari Aminah, aku hanya berharap mudah-mudahan bayi ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam keluarga kami. Dan Allah Subhanahu wa taala segera membuktikannya. Di saat perjalanan pulang, sebelumnya Halimah itu mengendarai seekor kuda yang sangat kurus. Bahkan kakinya pincang, sehingga sampainya ke kota Makkah itu lebih lambat. Tapi sepulang dari Makkah membawa bayi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menjadikan tunggangannya itu sehat, bugar, bahkan mampu lari dengan kencang, melewati saudara-saudaranya atau wanita-wanita yang lain yang sudah pulang duluan. Kata Halimah, tidaklah bayi ini kami kembalikan atau kami bawa pulang, kecuali ladang-ladang kami menjadi subur, kecuali ternak-ternak kami menjadi gemuk, menghasilkan susu-susu yang begitu banyak. Dan ini berkat keberkahan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berada di sana ikhwatal iman kurang lebih sampai umur 5 tahun. Di umur 5 tahun datang 2 sosok laki-laki menghampiri beliau sallallahu alaihi wasallam. Di saat beliau sedang bermain dengan teman-teman sebayanya, dibaringkan beliau, dibuka bajunya, dibelah dadanya, dikeluarkan segumpal daging, lalu diletakkan di sebuah bejana yang terbuat dari emas. Seperti yang diriwayatkan oleh seorang sahabat Anas bin Malik dalam Sahih Muslim. Ketika diletakkan segumpal daging itu di dalam bejana yang terbuat dari emas, fi tasqin min dhahabin, maka 2 sosok itu kemudian mengguyur atau menyiram segumpal daging Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dengan air Zam-Zam. Seraya mengatakan, hadza hadzus syaitan. Ini adalah bagian dari syaitan. Setelah dibersihkan, dimasukkan kembali ke dalam dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian ditutup. Pada saat itu belum ada ilmu bedah, belum ada alat-alat canggih, tapi atas izin Allah Subhanahu wa taala peristiwa itu pun terjadi. Dan kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang melayani keperluan pribadinya Nabi ketika beliau berada di Madinah. Baju Nabi beliau yang membawakan, terompah Nabi beliau yang membawakan, air yang akan digunakan oleh Nabi beliau yang ambil dan beliau bawakan. Kata Anas bin Malik, dan saya masih melihat athar bekas pembelahan dada itu berada di dada beliau sallallahu alaihi wasallam. Setelah kejadian itu ikhwatal iman, Halimah As-Sa'diyah itu khawatir dengan keselamatan Nabi yang masih kecil. Maka beliau pun membawa pulang Nabi sallallahu alaihi wasallam ke pangkuan ibundanya di umur 5 masuk kepada 6 tahun. Ternyata kebersamaan Nabi dengan sang ibunda itu hanya sebentar saja, singkat saja. Menjelang umur 6 tahun, Nabi sallallahu alaihi wasallam diajak oleh ibundanya untuk pergi ke kota Yathrib. Untuk apa? Berziarah ke makam ayahandanya Abdullah. Di sana Rasulullah juga diperkenalkan kepada kerabat-kerabatnya dari Bani Najjar. Ketika kembali pulang, tiba di satu tempat yang bernama Al-Abwa, yaitu tempat antara Makkah dan Madinah, namun lebih dekat ke arah kota Makkah. Ibundanya jatuh sakit. Beberapa malam tinggal di sana dan pada akhirnya kemudian meninggal dunia. Maka dikuburkanlah Aminah itu, ibunda Rasul sallallahu alaihi wasallam, di tempat yang bernama Al-Abwa. Kembali Rasul sallallahu alaihi wasallam ke kota Makkah dalam keadaan yatim piatu. Maka yang merawat beliau setelah itu adalah kakeknya Abdul Muttalib. Di situ beliau dirawat, diberikan fasilitas, disayangi, diberikan kasih sayang yang begitu luar biasa. Namun itu tidak berlangsung selama, sampai beliau kemudian menginjak umur setelah 6, 7, 8, 9 tahun. Lalu kemudian kakeknya meninggal, berpindah pengasuhannya kepada Abu Talib. Pada pengasuhan Abu Talib, Rasulullah tidak mendapatkan fasilitas seperti sebelumnya, karena Abu Talib adalah pribadi yang sangat sederhana. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam diberikan bekal untuk melanjutkan hidupnya, diajarkan untuk menggembala kambing, diajarkan untuk berniaga, dan ini ternyata adalah bagian dari proses persiapan yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan sebelum nantinya beliau mengemban risalah kenabian untuk kemudian disebarkan ke seantero alam. Fatal iman hafizakumullah, di umur 25 tahun beliau menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Di umur 40 tahun beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Lalu Allah perintahkan untuk mendakwahkan Islam kepada kerabat terdekatnya. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun.
Setelah 3 tahun maka turun lagi perintah dari Allah untuk berdakwah secara terang-terangan. Dan itu dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah berdakwah 13 tahun di Makkah, Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk berhijrah ke kota Madinah. Beliau pun pindah ke sana. Di sana kurang lebih beliau berdakwah sekitar 10 tahun sampai ke tahun ke-11, awal 11 Hijriah. Namun yang ingin kita garis bawahi ikhwatal iman, pada kisah tahun ke-7 Hijriah setelah Rasulullah berhasil menaklukkan benteng Khaybar. Makanya kita sering dengar dinasyidkan, Khaybar, Khaybar ya Yahud, Jaishu Muhammad saufa ya'ud. Itu adalah peristiwa yang terjadi pada tahun ke-7 Hijriah. Setelah benteng Khaybar itu ditaklukkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, maka penduduk Khaybar itu diberikan pilihan. Di antaranya tetap tinggal di Khaybar dengan melakukan sebuah kerjasama yang kalau kita baca dalam fikih itu ada istilah namanya al-musaqah, kerjasama dalam bidang pertanian, perkebunan dan lain sebagainya. Dan di Khaybarlah akad itu pertama kali dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ketika Khaybar dikuasai oleh Rasulullah, seluruh tanah otomatis menjadi miliknya siapa Pak? Kaum muslimin. Tapi Rasulullah masih memberikan kesempatan bagi penduduk Khaybar untuk tinggal di sana, menggarap ladang atau kemudian kebun-kebun mereka, namun dengan sistem kerjasama. Bagi apa Pak? Bagi hasil. Ketika Rasulullah SAW sedang duduk dengan para sahabatnya, setelah menaklukkan Khaybar, datanglah seorang wanita Yahudi memiliki niat yang buruk kepada Rasulullah. Apa niat wanita ini? Dia ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia lakukan ikhwatal iman? Kita tahu bahwa orang-orang Yahudi secara umum itu sangat mengenal Rasulullah. Bahkan mereka mengenal Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam lebih daripada mereka mengenal anak-anak mereka. Dari ciri-cirinya, sifat-sifatnya. Namun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah dan mereka tahu Rasulullah tidak berasal dari keturunannya Ishak, tidak berasal dari keturunannya Ya'qub, tidak berasal dari keturunannya Bani Israel, maka serta-merta mereka tidak mau menerima kenabian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada rasa iri, dengki, memiliki dendam. Kenapa nabi yang terakhir itu tidak berasal dari Bani Israel? Padahal seluruh nabi setelah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Nabi Ishak berasal dari keturunannya Nabi Allah Ishak. Wanita ini bernama Zainab bintul Harith. Ketika dia ingin membunuh Nabi, tidak mungkin dia membunuh secara langsung. Karena dia tahu ada sahabat-sahabat Nabi yang begitu mencintai Nabi, akan menjadi tameng-tameng hidupnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia lakukan untuk membunuh Nabi? Dia meracun dengan racun yang sangat mematikan. Apa yang dia lakukan ikhwatal iman? Dia tahu tentang makanan kesukaan Nabi. Jadi orang yang benci Nabi saja itu sangat mengetahui pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita kalah. Kita yang mengaku sebagai pecinta Nabi tapi tidak tahu apa makanan kesukaan Nabi, apa perbuatan yang disukai oleh Nabi, apa yang dicontohkan oleh Nabi. La. Orang yang mengaku mencintai Nabi harus lebih daripada ahlul kitab tentang pengetahuan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu bahwa Nabi itu di antara makanan kesukaannya adalah daging apa Pak, Ibu? Daging kambing. Makanya kata para ulama, orang yang suka makan daging kambing dengan niat mengikuti Nabi akan mendapatkan pahala sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan makan saja kalau diniatkan mengikuti Nabi dapat apa Pak, Ibu? Dapat pahala. Dia masak seekor kambing dan dia juga tahu bagian yang paling disukai Nabi itu dari kambing adalah bagian pahanya. Bahkan lebih spesifik adalah paha bagian dalam. Maka di bagian itu dibubuhi racun yang jauh lebih banyak, yang lebih mematikan. Lalu dia pun datang memberikan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan, "Wahai Muhammad, kami datang membawa makanan ini sebagai hadiah untukmu. Karena masih memberikan kami kesempatan untuk hidup, memberikan kami kesempatan untuk tinggal di tanah ini yang dulu milik kami, maka kami berikan hadiah untuk." Perhatikan. Ini juga kejelian Zainab bintul Harith itu. Dia tahu bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak akan mau makan kalau makanan itu dalam bentuk sedekah.
Sehingga sejak awal dia mengikrarkan ini adalah hadiah yang kami berikan untukmu. Kenapa ikhwatal iman? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa kami para al-anbiya, nahnu ma'asyiral anbiya, tidak makan dari harta sedekah. Tapi kalau hadiah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambil atau memakannya. Maka segera Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya. Ayo, sahabat-sahabatku, ini ada hadiah, seekor kambing, kita makan bareng-bareng. Disantaplah seekor kambing itu. Maka Rasulullah memulainya, mengucapkan bismillah dan memasukkan dengan tangan beliau yang mulia ke dalam mulutnya. Di saat mengunyah daging tersebut, Allah kemudian mengilhamkan kepada daging itu untuk berbicara kepada Rasulullah. Dan ini bisa kita dapati dalam hadis yang sahih. Kata daging itu kepada Rasulullah, wahai Nabi, wahai utusan Allah, muntahkan saya, jangan engkau makan. Sesungguhnya aku telah dibubuhi racun oleh wanita tersebut. Maka segera Rasulullah memuntahkan makanan yang masih berada di dalam mulutnya. Tapi tidak tahu bahwa ada sari-sari makanan yang bercampur dengan liur beliau, itu sudah masuk ke dalam tubuhnya. Ketika Rasulullah memuntahkan makanan itu, beliau bersabda dalam hadis yang sahih disebutkan, irfa'u aydiyakum, angkat tangan kalian wahai sahabatku dari hidangan ini. Kenapa? Fa innaha akhbaratni annaha masmumah. Karena sesungguhnya daging ini mengabarkan kepadaku bahwa dia telah dibubuhi oleh racun. Segera para sahabat kemudian meninggalkan makanan itu. Kalau kita baca beberapa sirah dalam Ar-Rahiqul Makhtum, dalam kitab sirahnya Imam Ibnu Ishaq maupun yang lainnya, ada dua riwayat yang seolah-olah kontradiksi. Ada yang mengatakan Rasulullah pada saat itu memaafkan Zainab bintul Harith, dilepaskan. Namun ada riwayat yang lain yang menyatakan Rasulullah menghukum mati Zainab bintul Harith. Mana riwayat yang benar? Kata para ulama as-sirah, dua-duanya benar. Namun pada waktu yang berbeda. Di awal ketika Rasulullah mengetahui ini makanan sudah diracun, dan kemudian Rasulullah memuntahkannya, apa yang Rasulullah lakukan? Rasulullah memaafkan wanita tersebut. Ya sudah. Namun beberapa saat kemudian, ada di antara sahabat beliau yang bernama Ibnul Bara radhiyallahu ta'ala anhu, yang tiba-tiba jatuh sakit lalu mendadak meninggal. Ternyata dia sudah keburu menelan daging tadi, yang pada akhirnya beliau meninggal dunia. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tentu menegakkan hukum dalam hal ini. Apa hukuman bagi orang yang membunuh dalam al-Islam? Hukumannya adalah dibunuh. Qisas itu adalah nyawa dibalas dengan nyawa. Maka Rasulullah menegakkan hukum al-had, yaitu dengan menghukum mati wanita tersebut. Kenapa? Bukan Rasulullah membencinya, tapi karena perbuatannya membunuh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita ikhwatal iman, Rasulullah kembali ke kota Makkah, ke kota Madinah. Ternyata pengaruh dari racun tersebut mulai bereaksi. Tidak sekaligus, tetapi sedikit demi sedikit. Sampai-sampai kata Rasulullah, ya Aisyah, wahai istriku Aisyah, saya masih bisa merasakan dahsyatnya pengaruh dari racun yang dibubuhi oleh wanita yang berada di Khaybar. Dan saat ini kata Rasulullah, mungkin akan tiba saatnya urat-urat nadiku akan terputus. Saking dahsyatnya mematikannya racun itu. Pada tahun ke-10 Hijriah, ikhwatal iman, Rasulullah mengajak serta istri dan kaum muslimin untuk melakukan ibadah haji. Haji yang kemudian kita kenal dengan Hajjatul Wada, haji perpisahan. Di saat Rasulullah melakukan ibadah haji, beliau berpesan, khudhu anni manasikakum la'alli la alqakum ba'da 'ami hadha. Ambillah dariku, kata Rasulullah, tata cara pelaksanaan ibadah haji. Kenapa? Karena bisa jadi aku tidak bertemu dengan kalian setelah tahun ini. Ketika Rasulullah melakukan wukuf di padang Arafah pada hari Jumu'ah yang kita kenal dengan Haji Akbar, maka turunlah surah Al-Maidah ayat ketiga. Yang kata Syekh As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran, atau bahkan kalau kita baca Manna'il Qattan dalam kitabnya Mabahith fi Ulumil Quran, beliau mengatakan ini salah satu ayat yang menurut sebagian ulama tafsir adalah ayat yang terakhir yang turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Maidah ayat ketiga yang berbunyi al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ayat ini. Apa firman Allah? Kata Allah, hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian.
dan aku sempurnakan nikmatku untuk kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Mendengar ayat ini khotul iman, para sahabat serta merta menjadi bahagia, tersenyum. Bagaimana mereka tidak bahagia di saat syariat itu telah sempurna Allah turunkan? Mereka bersuka cita. Kenapa? Karena tinggal mereka melaksanakan syariat itu tanpa lagi menunggu ada syariat yang lain yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Berbeda dengan kebanyakan sahabat, ada satu sosok sahabat yang mengekspresikan keadaan yang berbeda. Dialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Ketika ditanya, wahai Abu Bakar, kenapa engkau tidak ikut serta bergembira? Bukankah seharusnya engkau bersuka cita karena telah sempurna syariat Allah Subhanahu wa taala? Maka Abu Bakar pun mengatakan, wahai sahabat-sahabatnya Rasulullah, bukannya aku tidak mau bergembira, tapi ketika mendengar ayat ini diturunkan, ini adalah merupakan isyarat di saat syariat itu telah sempurna, maka sudah barang tentu tugas dari penyampai syariat itu juga akan segera berakhir. Dan itu menunjukkan dekatnya perpisahan kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka segera suasana yang tadi sukacita berubah menjadi sedih. Mereka sedih, takut ditinggal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman, setelah pulang dari melakukan ibadah haji, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah keluar lagi dari kota Madinah. Beliau memperbanyak salatnya, sujudnya, doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan setelah pulang dari Hajjatul Wada', Rasulullah menyempatkan diri untuk berziarah ke makam syuhada Uhud, mengunjungi pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib, mengunjungi sahabatnya Mus'ab bin Umair, dan sahabat-sahabat yang lain yang gugur di dalam perang Uhud. Sambil memandang dan mendoakan mereka, kata para sahabat seolah-olah itu adalah isyarat perpisahan Rasulullah dengan sahabatnya yang dikubur di pemakaman Uhud itu. Beberapa malam ikhwatal iman setelah itu Rasulullah juga didapati beliau sedang berziarah di malam hari di makam Al-Baqi', tempat juga dikuburkannya para sahabat ridwanullahi alaihim. Mereka atau beliau mendoakan mereka agar Allah merahmatinya, agar Allah mengumpulkan mereka bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di akhir bulan Safar, atau sebagian ulama menyatakan di awal bulan Rabiul Awal, Rasul sallallahu alaihi wasallam jatuh sakit. Sakit yang disebabkan karena racun yang beliau konsumsi 3 tahun sebelumnya, ikhwatal iman, yang dibubuhi oleh seorang wanita Yahudiyah yang membenci beliau sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam sakit dengan penyakit yang tidak pernah beliau alami sebelumnya. 5 hari sebelum wafatnya Nabi, beliau meminta Ibnu Abbas dan Ali bin Abi Thalib untuk memapah tubuh beliau yang semakin lemah. Kemana ikhwatal iman? Ke rumah istri beliau yang mendapatkan jatah di hari itu. Beliau tidak lagi kuat untuk berdiri, tapi beliau seorang suami yang harus menjalankan kewajibannya. Maka beliau bertanya, hari ini giliran siapa yang harus saya kunjungi? Maka disebutkanlah rumah Maimunah radhiyallahu anha ummul mukminin. Dibawalah oleh Ibnu Abbas dan Ali bin Abi Thalib ke sana. Sampainya di sana, seolah-olah kata Maimunah radhiyallahu anha, Rasulullah menginginkan rumah Aisyah. Lalu kata Maimunah, wahai Rasulullah, kembalilah engkau ke rumah Aisyah, aku berikan giliranku untuk Aisyah radhiyallahu anha. Kembalilah Rasul sallallahu alaihi wasallam ke rumah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Di sana beliau terbaring lemah. Sampai-sampai kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, di saat aku menjenguk Rasulullah, panasnya begitu tinggi. Ketika aku meletakkan tanganku dengan izin Rasulullah di atas keningnya, seolah-olah tanganku terbakar saking panasnya tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menahan sakit yang begitu besar. Lalu kata Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, sakitmu sangat parah. Apa jawaban Rasulullah? Benar wahai Ibnu Mas'ud, kami para nabi ketika diberikan ujian oleh Allah, maka ujiannya berlipat-lipat. Jadi kalau Rasulullah sakit, itu rasa sakitnya berlipat-lipat dibandingkan dengan rasa sakit manusia pada umumnya. Begitu juga kalau Rasulullah diberikan pahala, Rasulullah juga diberikan pahala yang berlipat-lipat. Ketika masuk waktu salat, Rasulullah bertanya kepada Ummul Mukminin, ya Aisyah, asallan nas, apakah manusia kaum muslimin sudah mendirikan salat? Maka Aisyah pun mengatakan, ya Rasulullah, hum yantadhirunak, mereka sedang menunggu kedatanganmu.
Kata Rasulullah, wahai Anas, ambil air, aku ingin berwudu. Maka Rasulullah pun berwudu, mendinginkan tubuhnya dengan air tersebut. Kemudian berusaha untuk berdiri. Ketika akan berdiri, khotel iman, Rasulullah tidak mampu dan pada akhirnya beliau jatuh pingsan. Dan itu terjadi sampai 3 kali. Kemudian kata Rasulullah SAW, wahai Aisyah, minta kepada ayahmu Abu Bakar untuk mengimami kaum muslimin. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, jangan ayah saya. Ayah saya adalah pribadi yang lemah. Dia seringkali jatuh pingsan ketika menjadi imam di saat membaca ayat-ayat azab Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada sahabat yang lain. Tapi kata Rasulullah, la bal abak, tetap hendaknya engkau meminta kepada ayahmu atas perintahku. Maka sejak itu Abu Bakar pun menjadi imam ikhwatal iman. Keesokan harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin membaik. Beliau dengan tertati-tati, dengan bantuan Ibnu Abbas dan Ali bin Abi Thalib, pergi menuju masjid. Para sahabat senang melihat kedatangan Nabi. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu tetap mengisyaratkan kepada Abu Bakar untuk menjadi imam. Setelah salat, Rasulullah naik di atas mimbarnya, lalu memberikan pesan. Di antara pesan itu kata Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sesungguhnya ada di antara hamba Allah yang diberikan pilihan antara dipanjangkan umurnya atau segera kembali bertemu dengan Rabbnya, dan hamba itu ternyata memilih untuk segera bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Selepas itu Rasulullah turun dari mimbarnya dan tidak pernah lagi terlihat di masjidnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena tidak mau ke masjid, tapi karena kesehatan beliau yang semakin menurun. Di hari Senin pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah, Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil putrinya Fatimah radhiyallahu anha. Ketika Fatimah datang, Rasulullah tersenyum seraya mengatakan, "Marhaban bi binti." Selamat datang wahai anakku Fatimah. Selamat datang wahai anakku Fatimah. Fatimah diminta untuk mendekat kepada Rasulullah. Sambil berbaring, Rasulullah membisikkan sesuatu. Yang bisikan itu membuat Fatimah menangis terseduh-seduh. Setelah itu Rasulullah kembali memanggil Fatimah dan membisikkan hal yang lain. Setelah wafatnya Nabi, Ummul Mukminin Aisyah itu penasaran apa sih yang dibisikkan oleh Nabi. Sehingga kali pertama Fatimah menangis, yang kedua justru beliau tersenyum. Ternyata kata Fatimah, pada kali yang pertama Rasulullah membisikkan, wahai anakku, sesungguhnya telah dekat ajalku. Mungkin ini adalah pertemuan yang terakhir engkau denganku di atas muka bumi ini. Maka bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah yang membuat Fatimah menangis terseduh-seduh. Kemudian dipanggil yang kedua kali, apa yang dibisikkan? Kata Rasulullah, wahai Fatimah, engkau adalah putriku, kerabatku yang pertama kali akan menyusulku setelah ini. Dan itu membuat Fatimah kemudian bergembira, karena perpisahannya dengan ayahandanya itu tidak dalam waktu yang lama. Dan benar, beberapa bulan setelah wafatnya Nabi, Fatimah radhiyallahu anha menyusul kepergian beliau sallallahu alaihi wasallam. Khawatul iman, di puncak waktu duha di pagi hari itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam semakin lemah. Namun dalam kelemahan itu beliau masih meminta untuk bersiwak. Beliau membersihkan rongga mulutnya. Setelah itu beliau pun berpesan, la ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat. Tiada Tuhan selain Allah, sesungguhnya kematian itu memiliki sakarat. Kemudian beliau mendoakan, ya Allah, ringankan sakaratku, ringankan sakarat umatku. Beliau masih menyebut-nyebut umatnya, as-salah, as-salah, wa ma malakat aymanukum. Jagalah salat, dan berbuat baiklah kepada wanita yang berada di bawah tanggunganmu. Apakah budak, istri, anak perempuan, wanita-wanita yang menjadi tanggunganmu, berbuat baiklah kepada mereka. Kemudian Rasulullah juga mengingat ummati, umatku ya Allah, selamatkan mereka. Kemudian Rasulullah berucap, la ilaha illallah, balir rafiqil a'la, balir rafiqil a'la, balir rafiqil a'la. Tiada Tuhan selain Allah, aku lebih memilih untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha tinggi. Maka tidak berapa lama, ruh yang begitu mulia, yang begitu suci, ruhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
diambil oleh pemiliknya Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Rasulullah pun wafat. Wafat dalam keadaan penuh dengan kebaikan, kecintaan. Kata Anas bin Malik, setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam dikabarkan wafat, seolah-olah Madinah menjadi kota yang gelap gulita, yang tadinya terang benderang karena keberadaan beliau sallallahu alaihi wasallam, menjadi kota yang seolah-olah kelam, kelabu, karena bersedih dan berduka atas wafatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang kita cintai telah meninggal dunia, ikhwatul iman. Tepat di hari yang sama, hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, tahun ke-11 Hijriah. Beliau tidak meninggalkan kepada kita harta, jabatan, kedudukan, tidak. Yang beliau tinggalkan adalah syariat beliau sallallahu alaihi wasallam. Syariat yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara, yang harus kita laksanakan sebagai bukti cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengaku cinta kepada beliau senantiasa akan mempelajari sirah beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tanda cinta kepada beliau adalah dengan senantiasa membenarkan sabda-sabda beliau ketika disampaikan. Jangan sampai karena sabda itu menurut kita tidak sampai pada nalar kita, atau disebut belum ada bukti otentik, bukti empirik, data ilmiah, lalu dengan congkaknya kita menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah min dzalik. Tanda cinta kepada Rasulullah adalah membenarkan setiap apa yang beliau sabdakan. Yang ketiga, tanda cinta kepada beliau adalah dengan mematuhi apa yang beliau perintahkan dan menjauhi apa yang beliau larang. Sebagai tanda cinta kepada beliau. Ketika Rasulullah melarang untuk minum dalam keadaan berdiri, walaupun hukumnya tidak sampai haram, tapi orang yang mengaku mencintai Nabi akan mengikutinya. Ketika duduk atau ketika minum dia akan duduk. Kenapa engkau duduk? Karena saya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mencontohkan hal tersebut. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita tentang banyak hal. Tentang kemudian budi pekerti, tentang juga sifat-sifat mulia yang beliau contohkan. Bertemu dalam keadaan tersenyum, menyebarkan salam, memberikan kemudahan kepada siapapun. Itulah yang kita contoh sebagai bukti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, tanda dan bukti cinta kepada Rasulullah adalah memperbanyak salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena salawat adalah ibadah yang tentu saja dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya bersalawat atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat ikhwatal iman akan membawa pada cinta beliau. Salawat ikhwatal iman akan melangitkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu du'ain mahjub." Setiap doa itu akan terhalang sampai dia bersalawat kepadaku sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan bakhil, bakhil, bakhil. Sungguh sangat pelit. Siapa yang pelit itu? Kata Rasulullah, orang yang ketika disebut namaku, dia enggan bersalawat kepadaku sallallahu alaihi wasallam. Padahal salawat ikhwatal iman adalah bukti cinta yang minimal bisa kita hadirkan kepada beliau. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyara. Barang siapa yang bersalawat kepadaku, kata Rasulullah, sebanyak 1 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Mudah-mudahan ikhwatal iman, pulang dari sini semakin kita memupuk rasa cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Rasa cinta yang tidak hanya kita ungkapkan dengan lisan, tapi cinta yang kita buktikan dengan amal perbuatan, dengan mempelajari kembali sirah beliau, dengan membenarkan seluruh sabda-sabda beliau, dengan tentu saja mematuhi perintah beliau dan menjauhi larangan beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, dan tentu saja memperbanyak salawat atas beliau sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kecintaan itu Allah Subhanahu wa taala berkenan mengumpulkan kita bersama beliau di dalam surga nanti. Seperti yang beliau sabdakan, al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan bersama orang yang dia cintai di surga Allah Subhanahu tabarak wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Ini yang bisa kita sampaikan ikhwatal iman. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa tasma'una ma qultum. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat untuk kita dan bisa kita amalkan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Masyarul hadirin wal hadirat jamaah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kini kita meningkat ke rangkaian mata acara yang terakhir, yaitu penutup atau doa yang kami mohon sedianya kepada Bapak Ustadz Busnanul Arifin untuk memimpinnya. Kepada beliau, wa ilaihi sa'adatihi falyatafaddal mashkura. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم يا دافع البلاء يا أرحم الراحمين ربي دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Kita yang hadir kelak diberikan sehat walafiat panjang umur agar bisa bertemu kembali di tahun yang akan datang. Dari saya selaku pembawa acara, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dari saya itu sekian, hadirullahu alaikum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.